Baptisan itu bukan satu cara supaya orang masuk surga. Baptisan menjadi bernilai kalau baptisan itu sungguh-sungguh menjadi komitmen meninggalkan manusia yang lama untuk hidup dalam hidup yang baru. Anak kecil belum bisa, belum mengerti apa artinya meninggalkan cara hidup yang lama, dikuburkan bersama Tuhan Yesus dan dibangkitkan dalam hidup yang baru. Ya, Roma 6 ayat 4. Jadi kalau saya teropong ini, anakmu ini masuk surga. Didoakan oleh pendeta dan kamu juga orang yang takut Tuhan. Kalau nggak takut Tuhan, kamu sudah kedukun, bukan? Iya. Jadi kamu jangan pikirkan lagi. Kematian anakmu bukan kecelakaan. Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Saya didampingi oleh Ibu Rani. Ini episode 1125 ya Bu. Ya. Ayo kita mulai. Pertanyaan pertama dari seorang pria usia 29 tahun di Jakarta, Jemaat GSKI Rehoboth. Ya. Shalom Om Eras dan tim Abam. Saya merupakan salah satu pengurus GSKI di Jakarta. Ingin bertanya mengenai percintaan. Oh, umur 29 ini ya. Oke. Ya. Sebelumnya saya lahir dari keluarga miskin dan serba kekurangan. Tapi puji Tuhan saya mendapatkan pekerjaan. Melalui pekerjaan ini saya bisa meneruskan kuliah kelas karyawan, mencukupi kebutuhan keluarga dan membantu perkuliahan adik saya. Seiring berjalannya waktu, timbul rasa untuk mempunyai pasangan hidup. Akhirnya, saya berniat untuk mencari pasangan dan belajar membuka hati kepada wanita. Saya sudah dekat dengan beberapa wanita, tapi jujur dalam hati tidak sejahtera. Ada beberapa alasan hati saya tidak sejahtera, antara lain perbedaan pandangan hidup, tidak cocok dengan karakter, dan saat menjalani hubungan sangat mengganggu pelayanan di gereja. Setelah menjalani beberapa hubungan, saya menyimpulkan bahwa sebaiknya saya mencari pasangan di dalam gereja Rehoboth saja, karena kesamaan nilai dan pandangan hidup. Tapi kalau saya lihat di gereja saya saat ini tidak ada calonnya. Di sisi lain, saya juga takut jika saya pelayanan sambil mencari jodoh akan merusak tujuan saya pelayanan. Sebenarnya tidak. Yang penting pelayanan kamu murni. Jadi menutup pintu terhadap pergaulan di luar yang kemungkinan besar bukan wanita yang mengenal Tuhan. Lalu membuka kemungkinan adanya wanita di dalam gereja yang sudah mengenal kebenaran, ya sambil menyelam minum air gitu. Terus. Sejujurnya Om, melihat kondisi saya sekarang, saya sudah sangat bersyukur dan tidak mengingini apapun karena mendengar firman yang diberitakan Om Eras, yang semakin membuat saya belajar untuk tidak mengingini dunia ini. Amin. Saya berpikir, jika saya tidak mencari pasangan hidup sekarang, saya bisa saja sakit jiwa karena saya juga ingin dicintai. Enggak, banyak orang tidak menikah enggak sakit jiwa kok, ya. Kamu lebay itu, ya. Enggak, tapi enggak apa-apa kamu menikah juga, ya. Kamu percaya Tuhan tahu apa yang kamu perlu, apa yang kamu butuhkan. Cari dulu kerajaan Allah, semua ditambahkan termasuk jodoh, ya. Amin. Oke. Karena tidak baik manusia seorang diri, kecuali mau menjadi seperti Paulus. Oke. Saya kira stok masih ada, ya. Oke. Dia bertanya bagaimana saya harus bersikap Om. Sebenarnya kamu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup suci, menjadi kekasih Tuhan. Tuhan tahu apa yang kau perlu, ya. Oke, terus. Sebenarnya saya ada pertanyaan lain soal ketidakhadiran ayah di rumah, karena itu juga mengganggu pikiran saya, dan itu juga salah satu faktor yang membuat saya takut memulai hubungan. Nggak masalah, dunia kita sekarang sudah biasa, banyak rumah tangga tanpa ayah, juga tanpa ibu. Motherless. Kalau sampai ada orang yang tidak mau membangun hubungan dengan kamu karena kau punya ayah, tidak punya ayah, ya mungkin dia moralis sekali atau sakit jiwanya. Iya kan? Jadi it's okay. Jangan berlebihan lah sayang. Terus. Tapi nanti saja saya tanya ya Om setelah pertanyaan ini jawab. Oke, ini udah saya jawab. Jadi kamu tenang aja ya. Kamu umur 29 tahun, laki-laki, dan sudah punya pekerjaan. Waduh, ya. Kemungkinan memperoleh jodoh besar ya. Amin. Tenang, tenang ya.
tenang ya. Oke, teruskan. Baik, dari seorang pria usia 30 tahun sudah menikah di Sumatera Utara. Ya. Shalom Pak Eras dan seluruh tim ABAM. Terima kasih atas pencerahan yang boleh saya dapatkan dari setiap khotbah dan juga dari penjelasan di ABAM. Saya sungguh sangat terberkati Pak, dan saya berdoa agar Bapak dalam keadaan sehat, fit, dan bugar selalu. Terima kasih. Saya mau bertanya tentang kitab Henokh yang ditulis pada tahun 300 sebelum Masehi. Kitab ini memiliki 5 bagian besar dalam kitabnya yang akhirnya di-ban dan dihancurkan oleh Vatikan karena dianggap sesat. Padahal kitab ini membahas tentang kejatuhan malaikat, nasihat, surat, dan penglihatan Henokh tentang astronomi. Hanya ada satu gereja di daerah Ethiopia yang memiliki salinannya tentang kitab ini, sehingga kitab ini bisa dicetak kembali. Menurut Bapak, apakah kitab ini benar-benar sesat? Tentang gambaran dari tulisannya kejatuhan malaikat, tentang astronomi, dan lain-lainnya, Pak. Mohon pencerahan dan penjelasannya. Melalui proses kanonisasi Alkitab yang berjumlah 66 yang kita miliki, melalui perjalanan sejarah, ternyata sudah cukup membuat orang Kristen mengikut Tuhan dengan baik. Ya, tentu proses kanonisasi tidak sederhana. Sampai terkumpul menjadi 66 kitab ya dalam kelompok untuk kelompok orang-orang Protestan. Itu cukup. Nah, apakah kitab Henokh dibuang saja? Silahkan kalau mau dibaca menjadi semacam bahan perbandingan atau perenungan. Tetapi kitab Kejadian sampai Wahyu yang kita miliki hari ini cukup. Dan ternyata dengan 66 kitab yang kita percayai sebagai firman Allah itu bisa membuat orang-orang Kristen, umat pilihan menjadi umat pilihan yang baik. Amin. Jangan ditambah. Oke. Selanjutnya, pertanyaan dari seorang wanita usia 35 tahun sudah menikah, memiliki 1 anak di Jambi, Jemaat Gereja Pentakosta di Indonesia. Shalom Pak Erastus beserta tim ABAM. Ini kedua kalinya saya bertanya kepada Bapak Pendeta Erastus. Yang pertama, perihal kakak saya yang memblokir semua akses komunikasi ke saya karena saya pernah menasihatinya. Ini di episode 1063, penanya memiliki kakak perempuan yang baru berapa hari menjadi janda, tapi sudah punya hubungan dengan 2 laki-laki berbeda, dan kakaknya marah saat dinasihati. Ya, tidak mau dinasihati ya. Oke. Kami sudah 1 tahun lebih tidak komunikasi lagi, Pak. Puji Tuhan, Pak Eras. Kira-kira sebulan kemudian, setelah saya bertanya ke tim ABAM, kakak saya menelpon saya kembali. Saya merasa sangat riang pada waktu itu, Pak. Tapi untuk menelponnya kembali, saya takut nomor saya diblokir lagi. Apa yang harus saya perbuat, Pak? Terima kasih. Yang kamu perbuat, kamu tanya Tuhan apakah memang bagianmu menasihati dia. Kamu menasihati orang itu siapapun ya, harus minta komando dari Tuhan. Kalau istilah Latinnya coram Deo. Coram Deo, Deo Tuhan. Coram itu komandonya, perintah Tuhan. Lagi pula kalau mau tegur orang itu harus tahu kapan, di mana, dengan cara bagaimana, ya. Harus cerdas. Tapi kamu wanita yang baik. Kamu jangan telepon dia lagi. Sementara kamu diam sampai dia telepon kamu kedua kali atau ketiga kali dan kamu tahu pasti apa maksud telepon kamu itu. Mungkin saja dia menyesal bahwa nasihatmu itu benar-benar baik. Atau mungkin dia lagi cari masalah, ingin mendengar kamu negur dia, dia bisa marah. Dia lagi cari alasan untuk marah. Kita juga tidak tahu. Oke. Sip. Teruskan. Selanjutnya dari seorang pria berusia 39 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak, tinggal di Bali, Jemaat GPT. Oke. Denpasar. Ya. Shalom Pak Eras dan tim ABAM. Puji Tuhan, saya memberanikan diri untuk bertanya setelah cukup lama mengikuti Truth dari audio CD sampai di YouTube. Wah, ini lama ikut saya. Ikut kita ya. Terus. Waktu saya mendengar khotbah Bapak yang di dalamnya Bapak bersaksi tentang mimpi atau penglihatan Bapak di padang gurun, di mana keadaannya adalah di bagian depan ada lautan yang tidak ada batas,
kiri dan kanan ada perbukitan curam. Nah, pertanyaan saya, Pak, mengapa mimpi atau penglihatan yang dialami Pak Eras bisa sama persis dengan apa yang saya lihat dan alami? Waktu malam itu, tanpa saya sadari, air mata saya jatuh, Pak. Saya menangis bahagia karena saya tahu Tuhan menyertai saya dalam pergumulan saya untuk mengerti kehendak Bapa yang di surga. Seperti ada suara berkata, "Pertolonganku datang dari atas." Saya kemudian mengarahkan pandang melihat ke langit biru. Seketika saya ingat pada saat malam itu satu pasal, yaitu Mazmur 121. Jujur, Pak, saya berjuang sekali untuk mengenakan pribadi Tuhan Yesus dalam hidup saya. Dan saya tahu harganya sangat mahal. Semenjak pertama saya jatuh hati ke pengajaran Bapak, dan Bapaklah prototipenya atau teladan hidup saya. Saya lihat entah dalam dimensi roh atau real spirit yang Bapak bagikan setiap kali khotbah, seminar, dan pendalaman Alkitab begitu kuat. Bahkan setelah selesai berkhotbah pun tetap terasa powerful. Mohon doakan saya dan keluarga ya, Pak. Terima kasih Pak Eras dan tim ABAM. Saya mengasihi dan berdoa terus buat pelayanan Pak Eras dan keluarga. Elohim Yahweh dalam Yeshua HaMashiach memberkati. Kiranya Elohim Yahweh dan Yeshua HaMashiach memberkati kamu juga. Amin. Kalau kau bisa punya mimpi yang sama dengan saya, sangat mungkin karena Tuhan yang kita sembah sama. Roh yang ada pada kita sama. Dan ini juga mengisyaratkan bahwa kamu orang yang terpilih untuk melayani Tuhan. Amin. Maju terus dalam Tuhan. Amin. Bersama-sama dengan saya dalam doa pagi, doa puasa, ikuti truth.id, dan saya senang kalau suatu hari kita ketemu. Dan pastinya di langit baru bumi baru kita ketemu. Amin. We love you. Amin. Selanjutnya pertanyaan dari seorang wanita berusia 56 tahun, sudah menikah, memiliki 4 anak, tinggal di Jawa Timur, jemaat gereja karismatik. Shalom Pak Eras dan tim ABAM, terima kasih selama ini saya sudah diberkati melalui firman Tuhan yang telah Bapak sampaikan. Saya memiliki seorang adik yang menikah dengan seorang janda cerai hidup yang sudah menikah 2 kali. Dia memiliki 2 orang anak dari pernikahan yang pertama dan kedua. Dan dengan adik saya memiliki 1 orang anak. Mereka menikah di luar Kristen karena istrinya beragama lain, Muslim. Adik saya diperalat dan hasil kerjanya untuk membiayai seluruh keluarga besarnya. Kakaknya sekeluarga, kedua anaknya, dan kedua orang tuanya. Harta adik saya diatasnamakan istrinya tanpa sepengetahuan dan izin dari adik saya. Adik saya tidak mampu berbuat apa-apa, seperti orang bodoh. Bisanya hanya mengeluh kepada saya kalau diperlakukan tidak baik, seperti orang yang di bawah kuasa gelap. Adik saya juga bercerita bahwa istrinya memiliki pegangan-pegangan, seperti benda keramat untuk pertahanan diri, kalau orang Jawa nyebutnya sikep. Sikep. Bagaimana ya Pak solusinya? Kalau saya nasihati, dia tidak terima dan masih membela istrinya. Mohon maaf Pak, terlalu panjang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tidak panjang sih. Cuman dia berkeluh kesah kepadamu, tapi tidak terima kalau dinasehati. Nah ini aneh ya. Kamu mesti minta hikmat Tuhan. Kapan kamu berbicara, kapan kamu tidak berbicara. Kalau kamu berbicara malah sia-sia, bahkan membuat dia marah, percuma. Jangan membuang mutiara kepada babi. Dan barang yang kudus kepada anjing. Saya tidak mengatakan adikmu itu anjing atau babi, maksudnya jangan memberi sesuatu kepada orang yang tidak pantas menerimanya. Jadi yang kamu lakukan sekarang hanya berdoa. Ya, 1 berdoa, 2 tetap mendampingi dia dan minta hikmat Tuhan kapan bicara, kapan tidak bicara. Sebab kalau kamu kutak-kutik soal istrinya dia ngamuk, kau bisa malah kehilangan adikmu ini. Ya, minta hikmat Tuhan dan berdoa. Kamunya harus penuh kuasa. Untuk itu harus hidup suci, doa pagi bersama saya, doa puasa, bertumbuh dalam kekudusan, disitulah kamu akan menjadi orang yang berkuasa untuk mengubah orang. Oke? Tuhan berkati. Selanjutnya dari seorang wanita usia 24 tahun, menikah di Nusa Tenggara Timur, jemaat Protestan. gereja
ya, Protestan di Iya. Sumba. Shalom Pak, saya mau bertanya. Anak saya saat umur 2 tahun sakit dan sudah 2 bulan masuk rumah sakit. Kami sekeluarga mendoakan anak saya, lalu kami juga memanggil beberapa tim doa dan pendeta untuk mendoakan anak saya. Tapi anak saya meninggal Pak, dan meninggalnya di rumah sakit. Apakah anak saya bisa masuk surga Pak? Karena anak saya belum dibaptis. Baptisan itu bukan satu cara supaya orang masuk surga. Baptisan menjadi bernilai kalau baptisan itu sungguh-sungguh menjadi komitmen meninggalkan manusia yang lama untuk hidup dalam hidup yang baru. Anak kecil belum bisa, belum mengerti apa artinya meninggalkan cara hidup yang lama, dikuburkan bersama Tuhan Yesus dan dibangkitkan dalam hidup yang baru. Ya, Roma 6 ayat 4. Baptisan itu lambang kematian dan anak kecil belum bisa. Jadi kalau saya teropong ini, anakmu ini masuk surga. Didoakan oleh pendeta dan kamu juga orang yang takut Tuhan. Kalau nggak takut Tuhan, kamu sudah kedukun, bukan? Iya. Jadi kamu jangan pikirkan lagi. Iya. Kematian anakmu bukan kecelakaan. Justru bisa cara Tuhan menghindarkan dia dari kebinasaan. Kalau dia masih hidup, kalau dia hidup justru bisa mengalami hal yang membuat dia binasa. Ya. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah bertindak keliru. Ya. Amin. Amin. Oke. Selanjutnya berupa kesaksian dan pertanyaan dari seorang wanita janda cerai mati berusia 53 tahun di Jawa Barat, jemaat GSKI. Ya. Shalom Bapak Erastus dan tim ABAM yang terkasih. Saat ini saya sudah menjadi oma dan ingin bertanya kepada Bapak. Apakah bisa penyerahan cucu tanpa didampingi menantu saya? Kalau memang terpaksa, artinya orang tuanya tidak ada di Indonesia misalnya. Atau tidak bisa keluar rumah karena sakit berat misalnya. Ya enggak masalah. Tapi sebisanya didampingi orang tua. Karena di situ harus ada pengakuan bahwa anak milik Tuhan. 2, orang tua berjanji untuk membesarkan anak-anak. Oke. Membesarkan dan melindungi anak-anak. Oke, terus. Karena menantu saya ini belum sepenuhnya menerima Tuhan Yesus dan masih tahap belajar. Jadi saya membawa cucu dengan anak saya perempuan yang sekarang sudah menerima Tuhan Yesus. Walaupun belum bergereja, tapi dia tetap mengikuti ibadah lewat online dan mengikuti ABAM. Saya sudah beberapa kali, bahkan termasuk agak sering ya, menyerahkan anak di mana nggak ada papanya, yang ada ibunya. Atau kadang-kadang bersama dengan ibu, dengan mamanya, artinya nenek dari anak itu. Tidak menjadi masalah. Oke. Bapak, kalau ketemu saya suka menanyakan pekerjaan. Waktu itu Bapak bilang yang di Gajah Mada. Ralat, yang benar adalah saya yang ber-GSKI keliling-keliling. Terima kasih Bapak. Sudah 1 tahun ini saya bergabung di GSKI. Banyak perubahan dalam hidup saya. Salah satunya adalah saya sudah tidak menginginkan apa-apa lagi dan hanya fokus untuk belajar hidup suci. Wow, ini indah ya. Ya. Benar-benar kamu telah terberkati oleh kebenaran yang disampaikan di mimbar-mimbar Rehoboth, khususnya GSKI Rehoboth. Oke. Doa saya Bapak sehat selalu bersama keluarga, masih banyak jiwa yang belum terselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Dengan senang hati saya menyerahkan anak cucumu bersama ibunya jika bapaknya belum bisa atau tidak bisa. Oke. Selanjutnya dari seorang pria usia 52 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak di Kalimantan Timur, jemaat karismatik. Ya. Shalom Pak Eras, saya memiliki 2 anak, umur 13 tahun dan 10 tahun. Anak pertama saya tidak mau masuk sekolah dan ketika kami mengingatkan tentang sekolah, dia suka marah-marah, terutama dengan ibunya. Anak saya masuk sekolah pada saat mau ujian dan hasil ujiannya bagus. Karena jarang masuk, sekolah memberikan pilihan kepada kami yaitu yang pertama tinggal kelas di sekolah yang sama dan yang kedua naik kelas tapi pindah sekolah. Kami bingung memilih yang mana. Jika memilih yang pertama, maka anak dan orang tua kehilangan waktu 1 tahun. Kami juga memikirkan bagaimana anak saya menghadapi 1 tahun ke depan, karena anak kami sensitif sekali.
Jika kami memilih agar anak kami pindah sekolah, maka dia tidak belajar bertanggung jawab. Kakak saya sering mengikuti doa pagi Pak Eras dan mendengarkan Abam. Tiba-tiba dia memiliki beban mau membantu untuk mendidik atau menjadi mentor anak kami. Kakak saya juga pernah membantu mendidik 2 keponakan saya yang memiliki masalah seperti ini dan anaknya sekarang berubah. Mohon sarannya Pak. Terima kasih Pak Eras. Pindah sekolah itu pun termasuk juga disiplin atau hukuman. Iya. Jadi nasihat saya adalah tanya anak itu. Oh, iya. Kamu mau tetap tinggal Iya. di sekolah yang sama atau kamu naik kelas tapi di sekolah lain? Ya, ini langkah yang menurut saya baik. Iya. Kalau dia pindah sekolah lain, dia harus berjanji untuk belajar. Tidak lagi membiasakan diri seperti yang sudah-sudah. Lakukan itu. Sementara itu dibina oleh siapa tadi, mentor itu. Iya. Oke. Kakak. Ya. Mantap bukan? Oke, teruskan. Satunya pertanyaan dari seorang pria berusia 20 tahun, mahasiswa. Shalom Pak Pendeta dan tim Abam, izin bertanya Pak, apakah tindakan saya sudah benar untuk tidak mempertanyakan ayat-ayat tentang Trinitas atau pengajaran-pengajaran yang ada di sekitar saya dan tetap meyakini Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat serta berusaha menghidupi karakter Kristus? Stop. Kamu salah kalau kamu tidak mempertanyakan ayat-ayat tentang Trinitas. Kamu harus pertanyakan supaya kamu tahu bagaimana siapa Allah yang benar itu. Tetapi yang lebih penting juga mengaku Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dan menghidupi karakternya dalam hidupmu. Semua harus kamu lakukan. Oke, teruskan. Dari semua hal yang saya dengar dari pengajaran Bapak dan pengajaran lainnya, saya hanya meyakini apa yang menurut saya benar. Yang menurut Alkitab benar, bukan menurut kamu benar, ya. Kamu harus tanya Roh Kudus juga, ya. Terus. Apakah itu artinya saya sombong dan hanya mengandalkan kemampuan saya sendiri dan tidak mendengar suara Tuhan? Harus mendengar suara Tuhan dan mempercayai seorang pendeta atau hamba Tuhan yang menjadi mentor dan menjadi guru kamu di bumi ini. Tanya Roh Kudus, nanti Roh Kudus akan pimpin kamu, nak. Terus. Menurut saya, daripada saling membenarkan ajaran tertentu, ada baiknya kita fokus dalam membenahi diri untuk menjadi orang Kristen yang mencerminkan cara hidup Kristus. Amin, itu bagus. Tetapi tetap harus ada landasan mengapa kita mempercayai monoteisme biblika atau mengapa kita mempercayai ini. Kalau saya mengajarkan monoteisme, karena di dalam monoteisme yang saya ajarkan jelas bahwa Yesus seutuhnya manusia yang menjadi anak tunggal Bapa yang melakukan kehendak Bapa, dan kita semua harus seperti Yesus, dipenuhi Logos dan dipenuhi Allah, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Itu penting sekali. Oke. Selanjutnya dari seorang pria usia 60 tahun, telah menikah, memiliki 3 anak di Jawa Timur, jemaat GSKI. Ya, oke. Shalom Bapak Erastus Sabdono dan tim Abam GSKI. Di sini saya tidak bertanya, mungkin hanya saran yang keliru. Tidak apa-apa ya Pak Eras? Ya, seperti yang kita tahu bahwa Bapak adalah seorang hamba Tuhan, full-timer yang dipakai Allah, Bapa Elohim Yahweh, untuk menyuarakan atau menyampaikan kebenaran Injil yang selama ribuan tahun ini telah terjadi. Banyak kemelesetan yang parah dan sangat mengakar kuat atau mendarah daging di dalam pemahaman orang-orang yang disebut Kristen atau yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya menyarankan jangan begitu mudah memberi izin kepada pendeta atau seorang Kristen untuk mengembalakan suatu gereja, persekutuan doa, atau komunitas dengan membawa nama GSKI, kecuali dengan menguji mereka melalui pertanyaan-pertanyaan online sedemikian rupa, sehingga mereka bisa dipastikan sudah mengerti kebenaran Injil. Jangan sampai kebenaran Injil yang Bapak suarakan dan ajarkan meleset lagi, sama seperti yang ribuan tahun sudah meleset parah.
GSKI telah membentuk yang namanya Komsel di banyak sektor wilayah dari jemaat GSKI, bahkan anggota Komsel yang merasa sudah mampu memahami atau mengetahui isi Alkitab dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menyampaikan firman Tuhan. Saran saya kepada Pak Eras dan tim Suara Kebenaran Injil yang telah menguasai kebenaran Injil dengan baik. Lalu, ada baiknya juga di setiap komsel diberikan bahan khusus tertulis dari Pak Eras dan tim Suara Kebenaran Injil Pusat, sehingga bahan tersebut disampaikan lagi oleh anggota komsel yang menyampaikannya di komsel. Bukan tidak mungkin atau berpotensi secara progresif kebenaran Injil bisa meleset lagi seperti yang terjadi selama ini dengan ajaran atau doktrin Tritunggal selama ini. Kemudian dalam pilihan kata-kata memberi makna monoteisme dalam Suara Kebenaran Injil perlu dibuat kamusnya, supaya kata-kata tersebut justru masih memberikan makna Tritunggal, yang dapat dipergunakan dalam syair lagu-lagu, doa, dan menyampaikan firman Tuhan. Serta semua orang-orang cerdas yang ber-IQ tinggi, yang selama ini menjadi teolog handal mau mematikan egonya, dan mau rendah hati menerima semua yang dipandu atau rumusan pengajaran Pak Eras dan tim GSKI Pusat. Mohon diabaikan jika saran saya tersebut tidak tepat dan tidak berkenan di hadapan Allah Bapa Elohim Yahweh dalam nama Tuhan Yesus. Allah Bapa Elohim Yahweh dalam nama Tuhan Yesus pasti memberkati Pak Eras dan seluruh tim Abang. Saran Bapak ini 100% benar. Nggak ada yang saya tolak. Benar. Harus berhati-hati menunjuk seorang pemimpin. Iya. Harus ada bahan ajar yang seragam. Iya. Pendeta-pendetanya harus rendah hati. Iya. Ya, mengarah pada pengajaran yang disampaikan oleh gembala senior. Ya, merunut ke pusat. Benar sekali. Ini yang menjadi masalah kita, Pak. Betapa sulitnya mencari pemimpin. Iya. Betapa sulitnya mendewasakan jemaat. Mungkin ada ide lain yang Bapak bisa temukan, sampaikan kepada kami, dan dengan senang hati kami menerimanya. Ya. Ini tolong dicatat khusus, sampaikan ke Sekum, Sekretaris Umum GSKI, Mr. Frankie Chong. Oke. Terima kasih untuk sarannya yang sangat berharga. Oke. Selanjutnya dari seorang wanita, usia 42 tahun, sudah menikah, memiliki 1 anak, tinggal di Lampung, jemaat GSKI. Shalom Pak Eras, komunitas di tempat saya bekerja mempunyai visi dan misi berkarakter seperti Kristus. Namun pada prakteknya, saya tidak menemukan itu dari komunitas saya, dan saya menganggap itu hanya sebuah doktrin saja. Apakah saya sudah mengalami kepahitan? Saya mohon dukungan doa dari Bapak supaya hati saya dapat pulih kembali. Itu benar. Banyak gereja yang visinya serupa dengan Kristus. Tapi pertemuan sinode saja berkelahi. Jadi saya mengerti kalau kamu merasa kecewa, lalu susah hati. Perasaan itu pernah saya alami. Tapi jangan kita melihat manusia ya, kita pandang Tuhan ya. Saya senang membaca tulisanmu, saya ternyata tidak sendiri. Sering saya merasa kesepian, melihat keadaan dunia sekitar saya. Bahkan di GSKI pun tidak semua pendetanya juga telah sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus. Tapi kita harus besar jiwa ya untuk itu. Makasih, terima kasih untuk tulisannya ya. Saudaraku, sampai di episode yang akan datang. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.